Mohon izin pimpinan, mohon perhatian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati beserta pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri yang berbahagia. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kedua tahun 2026, Jumat 27 Maret tahun 2026 dengan agenda acara penyampaian penjelasan Bapemperda terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen, Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perubahan atas Raperda nomor 1 tahun 2023 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD berupa aset dan bangunan barang milik daerah. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap hikmat sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Selamat mengikuti rapat paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Bupati Sragen, yang kami hormati pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD yang kami hormati, para asisten sekjen staf ahli, yang kami hormati inspektur daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar Radio Publik Lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita
sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen kembali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, serta mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan, sejahtera, dan merata. Saudara dari sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 orang anggota Dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 28 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini Jumat 27 Maret 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, acara pokok rapat pada hari ini adalah yang pertama, penyampaian penjelasan Bapak Pemperda DPRD terhadap raperda inisiatif DPRD tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. 2. Penyampaian penjelasan Kabupaten Sragen terhadap 1. LKPD akhir tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen. 2. Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Perubahan atas Raperda nomor 1 tahun 2023 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD berupa aset dan bangunan atau barang milik daerah Inbreng. Untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu penyampaian penjelasan Bapak Pemperda DPRD terhadap raperda inisiatif DPRD tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Untuk itu, kepada Bapak Pemperda DPRD Kabupaten Sragen kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Penjelasan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sragen atas rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan. Yang kami hormati, Bupati Sragen. Yang kami hormati, rekan-rekan anggota Dewan. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta para asisten, staf ahli, Sekda Kabupaten Sragen. Yang kami hormati, Sekretaris Dewan, para kepala badan, dinas, bagian jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Tamu undangan, hadirin serta pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan rasa
kebersamaan, dan kekeluargaan dalam rapat paripurna ini. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan materi rapat yang telah kami sampaikan kepada Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen. Selanjutnya dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat pada hari ini kami sampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Rapat Dewan yang terhormat dan pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia. Selanjutnya, penjelasan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang demikian pesat dengan beragam kebutuhan telekomunikasinya menjadi salah satu faktor penyebab terdistorsinya ruang hidup bersama dan ekologi sebagai akibat pemanfaatan ruang vertikal maupun horizontal, pemasangan menara telekomunikasi beserta jejaring kabel dan nirkabelnya. Penurunan kondisi dan daya dukung lingkungan demikian sangat mudah dilihat indikasinya dengan meningkatnya rasio kepadatan menara telekomunikasi yang permintaannya terus meningkat. Kondisi penurunan daya dukung lingkungan demikian, disadari atau tidak, semakin hari menunjukkan ketimpangannya. Salah satu gambaran demikian dapat dicermati pada pemukiman padat penduduk utamanya di perkotaan, yang seringkali justru dipenuhi dengan beragam kabel dan tiang jaringan yang merupakan bagian jejaring menara telekomunikasi. Padahal beragam jejaring kabel dan nirkabel demikian, ketika tidak ditangani dengan dikendalikan dengan baik, akan berdampak buruk bagi ekologi serta menjadi penyebab timbulnya ketimpangan dalam hidup bersama. Pada tataran selanjutnya, degradasi lingkungan akibat instalasi kabel optik dan tiang jaringan yang tidak terkendali demikian tak ayal membawa pula dampak negatif bahkan beban bagi pemerintah daerah pada sektor-sektor lain yang lebih luas. Kesiapan aparatur penegak peraturan daerah, bahkan kucuran anggaran yang tidak kecil ketika menghadapi ekses tidak terkendalinya instalasi kabel optik dan tiang jaringan pada suatu wilayah tertentu, merupakan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat penurunan daya dukung lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kewenangan daerah terkait peraturan infrastruktur telekomunikasi tersurat dalam pasal 34A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. Adapun yang dimaksud infrastruktur pasif telekomunikasi berdasarkan penjelasan pasal 34B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong ducting, tiang telekomunikasi, tower, tiang, pole, dan lain-lain yang tidak dapat digunakan untuk penggelaran jaringan telekomunikasi. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa infrastruktur telekomunikasi seringkali memanfaatkan fasilitas publik sehingga pengaturannya masuk dalam kewenangan pemerintah. Oleh karena itu perlu diatur secara tegas sehingga keberadaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memanfaatkan fasilitas publik tetap mengedepankan fungsi fasilitas serta tetap mengindahkan kaidah estetika sehingga keberadaannya tidak mengganggu masyarakat sebagai pengguna fasilitas. Rapat Dewan yang terhormat, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Akhirnya, marilah kita selalu memohon kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam meningkatkan, mengemban tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara demi suksesnya ketertiban dan kesejahteraan serta keadilan masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 27 Maret 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Badan Pembentukan Perda, Ketua Eko Muji Suharto SH, ditandatangani. Demikian tadi penjelasan Raperda Inisiatif DPRD tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi yang telah disampaikan oleh Bapakperda oleh Saudari Bakti Ida Hutami SM. Kepadanya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pendapat Bupati Sragen terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi yang akan kami laksanakan besok hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, marilah kita masuk pada acara yang kedua yaitu penyampaian penjelasan Bupati. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 3 raperda. Untuk itu kepada Saudara Bupati Sragen kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati juga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, jajaran Forkominda yang hadir ataupun yang diwakili, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, serta seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Sebelum menyampaikan, izinkan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan pemerintah Kabupaten Sragen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pimpinan, anggota DPRD, dan hadirin yang kami hormati, serta seluruh warga masyarakat Sragen yang saya cintai dan banggakan. Selanjutnya, dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, pada hari ini kami sampaikan pengantar sebagai penjelasan mengenai latar belakang, dasar pertimbangan, dan materi sebagai berikut. Latar belakang dasar pertimbangan disusunnya materi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan beberapa ketentuan yang ada di dalam undang-undang, yaitu undang-undang yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah, peraturan pemerintah terkait dengan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan raperda tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. Romawi 1, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen. LKPJ Bupati Sragen tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Harapan saya kepada semua yang hadir di sini, serta seluruh masyarakat Sragen, dapat memahami penyampaian LKPJ ini yang merupakan tolak ukur untuk melihat gambaran pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama Bupati dan Wakil Bupati, serta sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintah daerah selama tahun anggaran tahun 2025. Tahun anggaran 2025 merupakan tahun keempat dari tahap menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong sebagaimana telah dirumuskan dalam visi RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Tahun 2025 juga merupakan tahun peralihan suksesi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada tahun 2024 yang dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Sehingga dalam tahun 2025 sudah mulai ada keterlibatan pembangunan yang merupakan pengejawantahan visi misi Bupati dengan periode RPJMD tahun 2025-2029 yang tercantum dalam perubahan APBD tahun 2025. Pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sendiri dilaksanakan dalam rangka menjabarkan tema peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM, dan daya saing pariwisata. Sasaran dan fokus pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2025 pada prinsipnya adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, pelayanan investasi yang berkualitas, pemantapan kualitas infrastruktur, perwujudan tata kelola pemerintahan yang kondusif, serta pemantapan kapasitas fiskal daerah, pembangunan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, penguatan percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran, perwujudan ketahanan pangan masyarakat, dan perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada tahun 2025, indikator kinerja daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing. Kita berhentikan sebentar ya.
Pada kesempatan ini kami sampaikan juga laporan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai berikut. A. Pengelolaan pendapatan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah dari target 23,40% tercapai dengan realisasi meningkat menjadi 33,56%. Hal ini terutama didukung oleh kenaikan pendapatan asli daerah. Realisasi PAD tahun 2025 mencapai 623 miliar 4.432.460 rupiah atau setara naik 33,0% dibanding tahun 2024. B. Pengelolaan belanja daerah. Alokasi anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2025 total sebesar 2.583.899.453 rupiah, yang realisasinya mencapai 2.369.859.855.353 rupiah atau setara dengan 91,67%. C. Pengelolaan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, penerimaan pembiayaan daerah. Target penerimaan pembiayaan sebesar 133 miliar 226.428.592 rupiah dengan realisasi sebesar 133 miliar 226.428.592 rupiah atau 100% yang terdiri dari atas silpa tahun anggaran 2025. Pengeluaran pembiayaan daerah. Target pengeluaran pembiayaan sebesar 0 rupiah dengan realisasi sebesar 0%. Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, silpa tahun 2025 sebesar 242 miliar 575.255.286 rupiah. Laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 yang kami sampaikan ini terdiri atas 2 buku. Buku pertama, pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 Bupati Sragen kepada DPRD Kabupaten Sragen yang merupakan ringkasan dari buku 2. Buku 2 merupakan uraian secara terperinci laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 Bupati Sragen kepada DPRD Kabupaten Sragen, yaitu dalam bentuk pelaksanaan APBD dengan didasarkan pada rincian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, urusan pendukung urusan pemerintahan, urusan penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Berkat kerjasama seluruh perangkat daerah serta dukungan yang sangat besar dari seluruh anggota Dewan, pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dan hal tersebut tercermin dari sejumlah penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Sragen, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sragen, warga Kabupaten Sragen yang mendukung program-program terlaksana dengan baik. Romawi 2, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dokumen perencanaan lingkungan jangka panjang yang memuat kondisi, permasalahan, potensi, dan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Ancaman terhadap kerusakan lingkungan perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sragen
untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, di mana kegiatan rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen membutuhkan payung hukum sebagai dasar hukum pelaksanaannya. RPPLH Kabupaten Sragen akan menjadi instrumen strategis untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan daerah, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan produktif. Romawi 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah berupa aset tanah, bangunan, atau barang milik daerah inbreng. Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2023 telah melakukan penyertaan modal atau inbreng kepada PT BPRS Syariah Sragen berupa tanah berdasarkan data pada sertifikat dengan luas 980 meter persegi dan telah dilakukan penilaian oleh appraisal dengan hasil nilai appraisal sebesar 6.197.959.000 rupiah. Dalam proses pemindah tanganan berdasarkan hasil pengukuran fisik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, diketahui bahwa luas real fisik tanah dimaksud adalah 691 meter persegi. Dengan demikian terdapat selisih luas sebesar 289 meter persegi antara luas sertifikat dengan kondisi fisik di lapangan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai investasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada PT BPRS Sukowati Sragen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian luas tanah dan nilai penyertaan modal berdasarkan kondisi fisik terbaru pada dokumen appraisal. Berdasarkan prinsip pengelolaan barang milik daerah dan penyajian investasi pemerintah daerah dalam laporan keuangan, pencatatan aset harus didasarkan pada data fisik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen merupakan dasar teknis yang sah untuk memastikan luas tanah yang sebenarnya. Oleh karena itu, luas tanah yang menjadi objek penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sragen kepada PT BPRS Sukowati Sragen perlu disesuaikan dari 980 meter persegi menjadi 691 meter persegi. Dengan adanya perubahan luas tersebut, nilai penyertaan modal juga perlu disesuaikan. Apabila masih tetap mengacu pada besaran nilai tanah hasil appraisal awal, nilai penyertaan modal sebesar Rp4.370.575.000. Sedangkan apabila melakukan perubahan hasil appraisal, nilai penyertaan modal menjadi Rp4.837.000.000. Penyesuaian ini diperlukan agar pencatatan aset daerah dan nilai investasi pada BUMD dalam laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kondisi yang akurat, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penyampaian penjelasan sebagai pengantar materi rapat tersebut di atas yang menjadi acara pokok dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat pada hari ini telah kami sampaikan. Selanjutnya kami mengharapkan materi rapat paripurna Dewan tersebut di atas dapat segera dibahas dalam rapat Dewan yang terhormat dan mendapatkan persetujuan. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam meningkatkan pengabdian kita, pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk suksesnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sragen yang kita banggakan dan cintai bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sragen Sigit Pamungkas.
Demikian penjelasan Bupati Sragen terhadap 3 raperda. Kepada Bupati Sragen kami ucapkan terima kasih. Untuk pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap 3 raperda tersebut yang akan kami laksanakan besok, hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna ini sampai dengan selesai. Dengan teriring ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Senin tanggal Dengan teriring ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Jumat tanggal 27 Maret 2026 kami nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.